anak kelas 7. Jumpa lagi dengan Miss Kila. Nah, hari ini kita akan belajar bab baru yang berjudul suhu dan pemuaian. Nah, Miss Kila harap kalian lebih atentif lagi ya untuk materi kali ini. Nanti akan ada perhitungan dan juga konsep. Tapi tenang, kalau anak-anak mau belajar, mau berusaha, pasti bisa menyelesaikan setiap tugas dan juga nanti hasilnya juga maksimal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang suhu. Untuk pemuaian nanti di pertemuan berikutnya. Suhu itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, suhu itu sebenarnya kalau biasanya di bahasa sehari-harinya kita itu biasanya dikaitkan dengan panas dan dingin. Tapi sebenarnya bukan itu loh anak-anak. Memang panas dan dingin itu juga berkaitan dengan suhu, tetapi panas, dingin itu sangat relatif bagi satu dengan yang lainnya. Panas, dingin itu adalah efek dari suhu sendiri. Nah, karena belum tentu bagi Miss Kila ini dingin, bagi kalian bisa saja biasa aja Miss. Nah, itulah yang membuat kita tidak bisa bilang bahwa suhu itu panas atau dingin suatu benda. Nah, tapi sebenarnya adalah suhu itu sendiri adalah kuat atau lemahnya gerakan partikel yang ada dalam suatu benda. Contoh simpelnya begini. Kalau kamu diam, suhumu kan terasa biasa aja kan. Tapi waktu kamu berlari, berolahraga, kamu merasa kayak lebih hangat dan jauh lebih panas kan. Nah, itu berarti kan gerak partikel di dalam tubuhmu itu bergerak dengan kuat, dengan hebatnya, jadi lebih cepat begitu, sehingga menimbulkan efek kalor sehingga menaikkan suhu tubuh kita sendiri. Nah, itu sebenarnya pengertian dari suhu, yaitu suhu adalah hebat lemahnya atau kuat lemahnya gerak partikel penyusun suatu benda, ya kan? Kalau kita kan ada partikel-partikel ya, tersusun dari partikel-partikel juga. Nah, itu bergerak. Kalau geraknya makin cepat, maka kan suhunya akan naik begitu ya. Tapi kalau dia lebih lambat, dingin. Nah, cenderungnya efeknya dingin gitu. Kayak kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, contohnya itu kita kan hidup ya. Kita punya suhu tubuh itu hangat, pasti kan 34, 35 seperti itu. Coba kalau orang yang sudah meninggal itu kan suhunya cenderung dingin ya kan anak-anak. Karena apa? Karena partikel di dalam tubuhnya sudah tidak hidup, jadi tidak bergerak begitu. Nah, itu. Kemudian suhu itu sendiri nanti kita ukur dengan alat yang namanya termometer. Nah, termometer ini nanti kita ada 4 jenis yang akan kita pelajari. Karena di seluruh dunia itu termometer yang dipakai bisa berbeda. Kalau di Indonesia sendiri kita kan pakainya Celsius, tapi di beberapa negara kan menggunakan jenis termometer yang lain. Ada yang Reaumur, ada yang Fahrenheit, ada yang Kelvin. Nah, kita akan belajar caranya menghitung atau mengkonversikan skala termometer tersebut. Nah, setelah ini ya. Nah, silakan diperhatikan dulu. Nah, Miss Kila punya gambar. Ini adalah termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Bagaimana sih caranya kita bisa menghitung? Yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu selisih dari skala tersebut. Nah, karena udah tahu ya, jadi selisihnya seperti ini. Kemudian selisih tersebut kita sederhanakan. Jadi kita bandingkan, lalu kita sederhanakan. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kita perkecil. Setelah dibandingkan kita perkecil, kita sederhanakan. Nah, ketemulah hasilnya ya. Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Ya, perbandingannya 5, 9, 5, dan juga 4. Nah, catatan untuk Fahrenheit dan Kelvin ini kan titik bekunya tidak mulai dari 0. Oleh karena itu nanti di
jumlah atau masih ditambahkan dengan kalau Fahrenheit 32, kalau Kelvin 273. Gitu ya anak-anak. Ini catatan pentingnya. Nah, setelah ini Miss Kila akan kasih contoh ya, salah satu contoh pengerjaan dari mengubah dari Celsius ke skala yang lain atau yang dari Kelvin ke skala yang lain juga. Silahkan disimak. Hai semuanya, hari ini kita akan belajar latihan soal mengubah dari skala termometer 1 ke yang lainnya ya. Kan kemarin yang tadi kan kita sudah belajar bahwa termometer kan ada 4 skala, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, kita akan cari tahu bagaimana caranya mengubah dari 50 Celsius menjadi Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita ingat dulu ya perbandingannya. Perbandingan Celsius banding Reaumur dibanding Fahrenheit dan Kelvin adalah 5 banding 4 banding 9 dan banding 5 lagi ya. Catatan untuk yang Fahrenheit, kalau diubah ke Fahrenheit nanti terakhir ditambah 32, kalau yang Kelvin ditambah 273. Nah itu saja. Nah, kita langsung saja untuk yang pertama adalah mengubah dari Celsius ke Reaumur. Oke, dari Celsius ke Reaumur 50 derajat Celsius berapakah Reaumur? Ingat ya, karena dia mau ke Reaumur berarti kita tulis dulu yang atasnya yang 4 per ini Celsius 5. Jadi angka perbandingan yang dituju dibagi angka perbandingan dari soal, lalu dikalikan dengan 50, hasilnya adalah coret ya 40 derajat Reaumur. Nah ini untuk yang Reaumur. Sekarang untuk yang ke Fahrenheit 50 derajat Celsius berapa Fahrenheit? Ya, ini Fahrenheit kan 9, berarti 9 per 5 kali 50, kerjakan dulu, baru ditambah 32. Ini 10 ini 90 tambah 32 itu 22 Fahrenheit. Kemudian yang terakhir ke Kelvin, 5 per 5 kali 50 ditambah 273 ya, tinggal 50 tambah 273 hasilnya 323 Kelvin. Nah gimana sekarang kalau misalnya kita punya soalnya 393 Kelvin jadikan ke Celsius, jadikan ke Reaumur, jadikan ke Fahrenheit. Oke ya, saya ganti warna. Nah dari Kelvin ke Celsius berarti yang ini 5 per 5 dikalikan, nah ini kamu kurangi dulu, dikurangi dulu ya, karena dia menuju Celsius 273. Saya kan 5 per 5 dikalikan ya 120. Nah ini coretkan 1, hasilnya 120 derajat Celsius ya. Nah sekarang Celsius ke Reaumur. Boleh ya, dari sini ke sini ya bisa, dari sini ke sini juga boleh. Nah misalnya kita pakai yang tetap soal ya, tetap soal berarti 4 per 5 dikalikan dalam kurung 393 kurangi 273 dulu, hasilnya 4 per 5 kali
120, hasilnya 96 ya, Rehanur. Nah, sekarang terakhir. Boleh ya, ini ke sini juga boleh. Kita dari yang ini awal ya. 9/5 kalikan dengan 393 kurangi 273. Ingat, dia ke Fahrenheit berarti plus 32. 9/5 kalikan 120 plus 32. Hasilnya berapa? Ini 24 kali 9. Dua 16 tambah 32 8 ini ya, 248 Fahrenheit. Nah, itu dari Miss Kila. Semoga jelas. God bless you. Oke anak-anak, itu tadi penjelasannya dari Miss Kila ya. Semoga anak-anak paham dan mengerti. Jangan lupa anak-anak selain melihat dari video ini ataupun penjelasan nanti lewat Zoom, anak-anak juga inisiatif untuk membuka bukunya masing-masing gitu ya anak-anak. God bless you.